Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita membahas terkait menata wajah Provinsi Banten dengan membangun kemandirian PMKS. Seperti yang kita ketahui pemirsa, kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tentu menunjukkan keberhasilan pemerintahan daerah. Namun nyatanya masalah kesejahteraan kerap menjadi problematika. Masih begitu banyak masyarakat di Indonesia termasuk di Banten yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah termasuk di Provinsi Banten. Bagaimana upaya pemerintah dalam membangun kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Saya nanya jadinya. Oh, kebalik ya. Bapak baik juga? Alhamdulillah baik, sehat, dan tetap semangat tentu saja. Harus tetap semangat. Baik, mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Bapak Budi Dharma Sumapraja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Lilik. Dan tetap semangat tentu saja. Tetap semangat. Baik, yang sudah tidak asing pemirsa Banten TV, tokoh masyarakat di Provinsi Banten tentu saja Bapak Eko Supriyatno. Apa kabar Pak? Baik Mbak. Salam sehat. Sehat. Mbak cantik hari ini terlihat. Ya, terima kasih. Bapak juga cukup menarik, tapi kata istrinya sekali lagi ya, bukan kata saya. Baik, di studio juga sudah hadir sejumlah audiens dari tokoh masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswi di Kota Serang maupun juga Provinsi Banten. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu? Terima kasih. Saya ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Banten masih banyak ditemukan. Bagaimana Bapak menyoroti PMKS ini? Ya. PMKS ini memang menjadi masalah semua daerah, semua negara, di manapun itu berada, dan semakin negara ini maju, tingkat individualisme semakin tinggi, permasalahan keluarga, kekerasan terhadap anak, penelantaran, dan makin banyak. Maka memang PMKS ini kalau menurut saya makin kesini justru makin banyak. Maka untuk itu kita pemerintah harus kerja ekstra keras, harus kerja ekstra cerdas. Kalau kerjanya hanya berdasarkan norma-norma, aturan-aturan yang biasa, saya kira nggak bakal terselesaikan. PMKS ini nanti bakal banyak menjamur dan menjadi masalah sosial yang makin menggurita, yang makin menakutkan, menyeramkan, seperti itu. Dan Bapak menggarisbawahi PMKS di Banten sangat banyak dan bertambah tadi. Sangat banyak dan bertambah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah menurut data nanti mungkin Pak dari Dinas Sosial disampaikan ya, mulai dari masalah keluarga, mulai dari kemiskinan, tingkat kekerasan rumah tangga, perceraian yang tinggi juga banyak ya, banyak faktor-faktor yang menyebabkan memang PMKS ini bertambah yang di lingkungan Provinsi Banten. Baik, saya ke Pak Sekdis, Pak. PMKS itu kan beragam jenisnya ya. Ialah mereka yang karena suatu bisa jadi hambatan, kesulitan, ataupun juga gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mungkin Pak Sekdis bisa dijelaskan potret PMKS di Banten saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dede, Kang Eko. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saat ini sebetulnya istilahnya udah ada perubahan jadi beneficiar. Jadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, PPKS sendiri itu ada 26 jenis Mbak Lilik. Jadi kami Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Sosial dengan Komisi 5 Pak Dede itu luar biasa kerjasamanya. Nanti bisa cerita lebih panjang soal kemitraan kita yang sudah baik sekali dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, potretnya adalah yang paling sering tersoroti adalah angka kemiskinan sebetulnya. Kemiskinan. Selain itu masih ada lagi ketunaan, ada gelandangan pengemis, gepeng dan anak jalanan tuh beda perlakuannya. Kemudian ada ODGJ juga yang jadi tanggung jawab kita. Kemudian ada juga yang sifatnya psikososial, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya anak-anak terlantar, bayi-bayi yang sering menjadi korban ada bayi yang dibuang lah, sering ada beritanya ya. Itu termasuk jadi urusan kita dan Komisi 5 nih alhamdulillah sekali lagi apresiasi untuk Komisi 5 yang selama ini
luar biasa dukungannya Mbak Lilik untuk itu. Nah, terkait angka PMKS yang sekarang menonjol justru adalah korban judi online dan pinjaman online. Itu yang luar biasa sekarang, meningkat sekali angkanya dan cukup memprihatinkan. Dan kami juga tentu dalam rapat-rapat koordinasi dengan Komisi 5 banyak menyoroti soal itu. Mungkin di tahun 2025 ya Pak Dede nanti baru ada anggaran khusus yang menangani itu. Selain yang tadi kemiskinan itu perlu diketahui bahwasanya alhamdulillah berkat kerjasama kami nih pemerintah dengan parlemen, angka kemiskinan Banten itu selalu 2 digit di bawah nasional, Mbak. Kalau nasional itu 9,03% ya angka kemiskinan. Nah, Banten itu sekarang 6 sekian. Kalau dilihat angka besar, tapi faktanya kita ini selalu di bawah nasional. Itu berkat intervensi APBD yang digelontorkan oleh Pemprov dan disetujui oleh DPRD, oleh Komisi 5. Nah, makanya sekalian di sini saya akan sampaikan bahwasanya memang pemerintah saja, Pemprov saja tidak akan cukup untuk menangani PMKS. Perlu ada dukungan yang afirmasi polisi dari teman-teman di parlemen. Nah, inilah kemitraan ini yang harusnya terjalin tidak hanya di pembangunan sosial, mungkin seluruh sektor pembangunan. Mungkin potretnya seperti itu Mbak Lilik. Yang jadi sorotan itu kemiskinan ekstrim. Hanya di situ sekarang yang sekarang jadi ini. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko tadi dijelaskan salah satu indikator adanya PMKS adalah angka kemiskinan tadi yang masih terbilang cukup tinggi, 6, sekian persen angkanya kalau tidak salah di Provinsi Banten. Bapak melihat bagaimana kemiskinan di Banten ini cukup memprihatinkan. Mengapa sih Pak masih banyak kemiskinan di Banten? Ya, PMKS penanggulangan kemiskinan harus jujur, harus diakui itu belum optimal ya. Walaupun regulasinya sudah ada, tetapi implementasinya menurut saya belum, masih setengah hati lah. Kalau dalam sebuah makna kan PMKS itu adalah suatu kondisi di mana perorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan ekonomi sosial. Nah, teorinya orang miskin itu dia itu ingin kaya, tetapi bagaimana caranya kan dia butuh pemahaman. Nah, itu butuh pemerintah. Kalau Pak Dede lahir langsung kaya beliau. Amin. Nah, ketika saya pergi ke sini kan ada pengemis berbaju badut misalkan. Ya. Ketika dibuka ternyata dia anak usia sekolah. Ini kan miris ya. Jadi jalan raya adalah mata pencaharian dia untuk mencari uang. Pemerintah kan nggak pasti ngasih kan hal-hal begitu. Harus ada orang dalam RT masuk BPNT itu kan. Tetapi begini Pak, ketika PMKS itu dijadikan program pemerintah, memang masukan dari publik itu harus berkelanjutan ya, harus utuh, harus komprehensif. Karena Pak, kalau dibiarkan ini menjadi citra buruk ya pemerintah Provinsi Banten, karena banyaknya pemulung, gelandangan, anak-anak jalan dari yang Bapak cerita yang 26 kategori itu. Jadi menurut saya jangan dibiarkan ini menjadi citra buruk bagi pemerintah provinsi. Saya ke Pak Sekdis kembali. Pak Sekdis, Pak Eko bilang harusnya menangani PMKS itu berkelanjutan. Apakah sudah dilakukan oleh Dinas Sosial? Berkelanjutan seperti apa? Ya, sustainability itu adalah sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kami selalu berkelanjutan. Ini fakta yang memang setiap tahun kita rapatkan bersama teman-teman di parlemen, di Komisi 5, bagaimana sustainabilitas ini bisa berdampak langsung terhadap masyarakat. Tapi lagi-lagi keterbatasan kita, ada ketersediaan anggaran, kemudian pembatasan kewenangan juga Pak. Seperti anak jalanan, gepeng itu, kami sebetulnya ingin ngadain operasi itu Pak. Tapi kewenangan di kabupaten kota ya Pak Dede. Jadi serba salah. Jadi tapi koordinasi itu tetap kita lakukan. Faktanya adalah penyelesaian masalah sosial itu memang tidak bisa instan. Apa yang kita anggarkan, apa yang kita salurkan kepada masyarakat itu sifatnya lagi-lagi investasi sosial. Jadi permasalahan sosial ini apalagi kemiskinan ya, kalau menghilangkan sama sekali juga kayaknya agak melawan sunatullah ya kemiskinan. Cuman yang penting adalah upaya yang sustain, yang terus berkelanjutan, kemudian yang terpenting lagi adalah hadirnya negara dalam kesulitan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Nah, upaya-upaya itu tetap harus maksimal, lagi-lagi sinergitas, tidak hanya Dinsos sebetulnya, kemiskinan, gepeng itu ada Pol PP di situ, ada Dinas Pendidikan juga di situ, apalagi terkait anak-anak usia sekolah dan lain-lain.
Mungkin itu, Mbak. Baik, saya ke Pak Dede. Pak, apa dorongan dari Komisi 5 terhadap Dinsos untuk menangani upaya pengentasan PMKS ini? Ya, pertama adalah dukungan anggaran ya. Di tahun 2024 ini misalnya untuk masyarakat yang miskin ekstrim itu kita anggarkan sebanyak sekitar 65.000 ya. 65.000 KPM. Nah, ini adalah salah satu dorongan kita supaya mengurangi kemiskinan ekstrim. Walaupun ini tahun depan malah dikurangi. Nah, ini Pak Gubernur. Dikurangi angkanya maksudnya? Angkanya yang tadinya 65.000 mungkin capaian cuma 39.000 lagi kita bahas memang. Nah, ini memang ada ketidakkonsistenan. Kalau kita memang ingin serius mengurangi kemiskinan ekstrim, membantu masalah PMKS ini, harusnya memang harus didukung dengan anggaran dan sinergitas tadi. Kadang-kadang di dinas sosial ada programnya, misalnya mereka melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, melakukan razia, dibina di dinas sosial, nanti misalnya dikerjasamakan dengan balai latihan kerja atau dengan disnaker. Tapi di balai latihan kerja, di disnakernya nggak ada programnya, nggak ada anggarannya. Ini akhirnya kan tidak bisa berkelanjutan. Ini masalah menurut saya, Pak Lili. Nah, makanya harusnya ngelihat masalah ini harusnya dari awal, dari hulu sampai ke hilir gitu, supaya nanti kalau ini bisa diberdayakan, dikasih misalnya pelatihan dan tidak bekerja akan keluar dari status PMKS. Kalau hanya dibina oleh dinas sosial ya terus-terusan, akhirnya mereka malah menjadi ketergantungan dan tidak mau keluar dari status PMKS. Nah, ini yang jadi problem saya kira. Makanya kami Komisi 5 selalu sampaikan bahwa kita dorong anggaran tapi harus ada sinergitas. Tapi kadang-kadang prioritas mereka berbeda. Di di Snaker misalnya prioritas mereka bukan buat PMKS, tapi buat hal yang lain. Atau di balai yang punya kementerian, lain lagi prioritasnya. Ini yang nggak sinkron masalahnya. Berarti harusnya ada penanganan dari lintas OPD begitu ya? Bukan Itu hanya dinas sosial. harusnya ada lintas OPD. Sebelum tadi lintas OPD itu kan dia leading sektornya beda-beda. Ego sentrisnya juga beda-beda akhirnya. Ini urusan-urusan sosial seolah-olah masalahnya masalah dinas sosial. Padahal tidak akan terselesaikan hanya dinas sosial. Harus ada kolaborasi dengan dinas lain. Tapi mereka kan egosentrisnya lain lagi. Saya kan urusan yang ini gitu. Nah, bahkan ini agak sulit juga saya kira. Tapi bagaimana agar sejalan? Nah, kita sering rapat-rapat koordinasi itu untuk mensinergikan. Nah, karena keterbatasan anggaran, apalagi ada goodwill-nya, kita kan dorong anggaran. Tapi kalau misalnya gubernurnya nggak mau juga, kita harus marah-marah dulu. Nah, ini akhirnya bagaimana supaya anggaran itu harus ada goodwill juga dari Pak Gubernur. Jangan kitanya juga yang dorong, tapi dianya nggak dorong juga susah gitu, Pak Lili. Baik. Saya tertarik dengan tadi perkataan Pak Budi yang bilang mungkin akan ada penanganan untuk korban judi online. Karena itu salah satu PMKS baru begitu ya. Akan seperti apa skemanya nanti Pak Budi? Ditahan dulu dan pemirsa dan Banten TV kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait menata wajah provinsi dengan membangun kemandirian PMKS. Saya masih ke Pak Budi. Pak Budi, tadi dijelaskan di awal itu terkait mungkin akan ada bantuan atau penanganan khusus lah untuk korban judi online. Bagaimana Bapak? Skemanya seperti apa? Baik, secara sekilas kemarin ini emang merebak saat kami diundang oleh OJK ya. Jadi kami diminta sebagai salah satu satgas pasti nih Pak Dede. Satgas pasti itu satgas yang harus menangani lembaga-lembaga keuangan yang tidak sah untuk memberikan pinjaman. Itu ternyata banyak. Jadi yang ada di aplikasi itu ternyata belum tentu lulus OJK tuh Pak. Belum tentu dipantau OJK. Di situ ada diklaim tuh di bawah pengawasan OJK. Itu belum tentu. Kita harus ini lagi cross check, harus cek recheck dan emang tidak mudah kalau dapat pinjaman secara online yang lewat OJK itu pasti agak sulit dapatnya. Tapi yang mudah itu udah indikasi bahwa itu tidak dinaungi oleh OJK. Nah,
hal-hal ini kan harus kita sosialisasi kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat harus di endorse lagi supaya lebih hati-hati dan tidak gampang terjebak. Nah, yang celakanya lagi sekarang fenomenanya teracuni atau teradiksi oleh judi online, biayanya caranya pinjam online. Oh gitu. Itu yang sekarang fenomenanya itu yang luar biasa. Jadi mereka ikutan judi online, uangnya didapat dari pinjaman online, Pak. Nah ini jadi makin melibat, jadi wajar ada yang sampai, mohon maaf ya, sampai bunuh diri, terus sampai enggak kawin lagi Bapak, enggak. Jadi Perceraian ada karena judi online. perceraian ada yang sampai dibakar ya kemarin ya suaminya karena istrinya udah nggak tahan. Nah, hal-hal semacam ini nih yang jelas adalah potensi masalah sosial baru sebetulnya. Jadi upaya-upaya yang akan kita lakukan bersama dengan Komisi 5 juga nanti bersinergi dengan Dinas Pendidikan Mbak Lilik. Kita mengupayakan supaya anak-anak SMA minimal itu sudah tahu bahaya judi online, bahaya pinjaman online, karena fenomenanya gitu. Mereka pengen ikut judi online, uang nggak dikasih orang tua. Akhirnya mereka ngajukan pinjaman online. Dan dilalahnya mudah sekali lagi cairnya itu pinjaman online itu. Hanya KTP, di foto itu mereka udah cair. Nah itu yang harus kita tingkatkan awareness-nya di tingkat pendidikan, di tingkat lembaga pendidikan. Baik, saya ke Pak Dede. Masalah sosial baru, tadi banyaknya korban judi online. Mungkin bagaimana dorongan dari legislatif juga? Nanti kan akan dikerjasamakan tadi bersinergi juga dengan Dinas Pendidikan, kalau tidak salah. Silakan Pak, komentar. Ya, saya kira yang namanya judi online ini, akarnya kan adalah dari si bandar ya, gitu. Harusnya ini gampang teridentifikasi, apalagi dengan zaman si canggih ini, memang harusnya yang kita bubarin itu adalah bandarnya. Apalagi digital dari aplikasi itu bisa cek di mana sih dia servernya, siapa sih sebenarnya pemainnya gitu ya. Harusnya itu. Jadi sekarang ini memang cenderung, saya sering diskusi sama teman-teman IT, memang cenderung memang ini dipelihara gitu. Nah, ini menjadi masalah sosial dan menjadi bencana buat anak-anak sekarang. Apalagi kayak tadi misalnya dia menggunakan judi online dari pinjaman online. Dan ini bakal merusak. Banyak orang yang putus sekolah, yang berhenti kerja, ada yang bercerai. Saya punya beberapa karyawan yang berhenti kerja gara-gara judi online. Punya tetangga pindah gara-gara dikejar terus, pindah. Ada yang kalau yang nikah lagi nggak ada. Kalau yang nikah lagi, tapi kalau yang bercerai, ada yang bunuh diri, ada yang pindah, ada yang berhenti kerja, ada yang nggak sekolah. Nah, ini kan masalah yang makin kesini makin banyak. Saya kira ini tidak hanya sektor dari kami legislatif atau dinas sosial, ini pihak kepolisian, ya penegak hukum ini memang harus serius memberantas judi online, karena yang punya kewenangan untuk memberangus, untuk memberantas, untuk sampai ke akar-akarnya ini dicabut ya, hilangkan ya APH. Kalau aparat penegak hukum ini bekerja serius, saya yakin ini akan lebih terurai, akan lebih jauh signifikan sedikit korban-korbannya. Tapi kalau sampai sekarang makin orang makin banyak, justru akhirnya makin mendengar dari cerita-cerita makin banyak orang. Bahkan kemarin datanya berapa triliun itu masyarakat Banten, udah luar biasa, menakutkan. Judi online. Tapi dari Dinas Sosial tidak ada akan pemberian bantuan sosial ke korban judi online kan Pak? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum ada. Kebijakan seperti itu. Nggak bakal kita setujuin lah. Kami Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, kalau Dinas Sosial mengajukan anggaran untuk memberikan bantuan kepada pelaku judi online, kita coret. Ngapain? Orang yang kemiskinan ekstrim masih banyak kok, yang PMKS masih banyak. Lebih baik itu yang kita urusin daripada pelaku judi online. Karena yang harus ditangani adalah akarnya. Jadi kalau nanti pecandu judi online, kita kasih bantuan online lagi aja. Nggak berbentuk fisik. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko, dengan banyaknya masalah sosial baru, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Salah satunya adalah judi online. Ya, kalau kita lihat Banten ya, saya punya data, mungkin berbeda ya. Angka kemiskinan di Banten itu Maret 2024 itu 791.000 orang miskin. Banyak juga. Lalu 24 tahun Banten berdiri 6,16, sedangkan nasional 9,4. Pengangguran di Banten 8,0.
sedangkan nasional 5%. Kita istiqomah ranking 1 terus pengangguran. Jadi perlu review ya, reevaluasi program. Jadi kita sepakat begini, memberantas kemiskinan bukan memberantas orang miskin, itu kuncinya. Saya jauh-jauh tahun yang lalu saya pernah komentar, ini pandangan saya Pak ya, misalkan bansos itu bukan sebuah program yang harus dibanggakan, tetapi itu salah jalan pemerintah itu. Dalam data BPS itu bansos itu 9% nggak pernah naik, stagnan. Jadi kan kalau kritik publik itu lebih kepada politis. Kalau COVID itu hanya 111 triliun misalkan, pas Pilpres 152 triliun. Jadi ada sebuah mereduksi makna substansi penanggulangan kemiskinan itu. Jadi pemerintah itu menurut saya lebih fokus kepada dua hal saja. Pertama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Yang keduanya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Tapi ketika diskusi sama Pak Kadis, ada program UEP Pak ya. Jadi itu keren, yang 2,5 juta untuk pedagang kecil di masyarakat. Menurut saya itu bagus. Baik. Itu bagian dari Pak Sekdis, menangani PMKS tidak melulu hanya bansos, tadi Pak Eko menyebut, mungkin ada menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga pemberdayaan masyarakat. Apakah sudah diberlakukan oleh Dinsos? Ya, tadi yang sempat disinggung oleh Pak Eko itu kebijakan sebetulnya tidak kebijakan Dinsos ANSI, sebetulnya banyak di endorse oleh teman-teman Komisi 5 justru. Jadi memang kami sepakat tadi programnya yang langsung menyentuh kepada pemberdayaan si PMKS. Pemberdayaan PMKS itu salah satunya itu tadi UEP. Jadi para masyarakat yang ada di strata kemiskinan itu diberikan modal tapi bukan berupa uang. Kita kasih usaha, misalkan ada punya usaha yang suka di depan rumah tuh pop ice lah apalah gitu, nah nasi uduk segala macam itu kita kasih pancinya, kita kasih berasnya, kita kasih gasnya gitu kan, kita kasih pop ice-nya yang akan dijual. Nah dari situlah mereka berusaha untuk menghidupi dan meningkatkan perekonomiannya, dan itu memang pemberdayaan sosial untuk menangani kemiskinan secara langsung di akar masalahnya. Dan ini sudah tercipta kemandirian Pak? Mungkin datanya sudah mulai meningkat kemandirian PMKS? Sudah. Jadi dari penerima yang dapat bantuan web itu umumnya tahun depannya itu sudah mereka, kan kita harus turun ke lapangan juga tuh ya. Biasanya dengan pemeriksa. Alhamdulillah sih usahanya banyak yang berjalan. Nah, tapi pemahaman tadi investasi sosial itu yang penting sebetulnya bukannya apakah usahanya itu nanti akan berkembang sebetulnya, tapi social safety net. Mereka minimal pemenuhan kebutuhan dasarnya dulu. Jadi usahanya minimal bisa running aja kita udah senang sih. Gitu Mbak Lili. Jadi yang pasti akan membangun kemandirian PMKS ya. Kemandirian tidak melulu itu bantuan sosial saja, tapi tadi ada pemberdayaan. Ada. Terkait hal yang lain Pak, ini salah satu PMKS yang ini ada pengemis, anak jalanan, kemudian gelandangan. Adakah upaya pemerintah untuk wadah bagi mereka? Wadah itu agak sulit kalau disebut wadah ya. Tapi mungkin lebih ke pembinaan sosial untuk meningkatkan atau memulihkan kembali keberfungsian mereka secara sosial. Nah, tugas untuk penjangkauannya itu ada di kabupaten kota. Jadi para gelandangan pengemis, anjal yang ada di perempatan itu nanti kabupaten kota yang menyisir. Nah, di kami itu atas dukungan Komisi 5 juga ada anggaran untuk pembinaan mereka, tapi selama 3 bulan, Mbak. 3 bulan mereka dari setiap kabupaten kota mengirimkan anjal gelandangan pengemis gitu ya, untuk dibina oleh kita. 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai, kami kembalikan kembali kepada keluarganya. Nah, pengawasannya ini ada di kabupaten kota. Ada juga yang setelah kita bina tahun ini, tahun depannya masih kejaring tuh, ada, tapi persentase itu semakin menurun kok, alhamdulillahnya gitu. Ada juga ketunas sosialan itu, yang kalau teman-teman atau pemirsa taunya PSK ya, kalau kita nggak bisa sebut itu jadi wanita tunas sosial, jadi ketunaan sosial, itu pun ada pembinaannya di kita. Banyak sebenarnya pembinaannya, tapi walaupun kewenangan kabupaten kota, provinsi juga punya andil tadi yang disebutkan provinsi dari tataran pembinaannya. Oke, tataran pembinaannya. Baik, saya ke Pak Dede. Pak, seprihatin apa Anda melihat banyaknya masih gelandangan yang tersebar, mungkin kalau kita melihat di lampu-lampu merah gitu, bagaimana Pak? Justru
dengan kondisi yang PMKS meningkat di pinggir jalanan, tadi banyak orang yang jualan kasihan dengan gendong anak, dengan silver, itu jadi kontradiktif dengan pembangunan yang kita gadang-gadang yang besar, membangun stadion yang 1 triliun misalnya. Ini sangat-sangat prihatin. Ya, maka saya yakin teman-teman DPRD termasuk saya sendiri kadang-kadang kita malu gitu, harus membangun yang menghabiskan anggaran besar, pembangunan-pembangunan yang futuristik misalnya, tapi di sisi lain masih banyak PMKS di Provinsi Banten, di jalan-jalanan, di sekitar lampu merah misalnya, bahkan di kawasan pusat pemerintahan. Nah, maka ini menjadi momok dan menjadi masalah sosial yang harus segera diselesaikan. Kalau bisa anggaran-anggaran yang menghabiskan terlalu besar dalam bentuk fisik juga kita harus mulai geserkan. Jangan sekarang misalnya anggaran dibesarkan buat fisik, tapi anggaran-anggaran buat sosial malah dikurangi. Ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, kepada PMKS seperti itu. Baik, berarti jangan hanya fisik saja pembangunan. Jangan hanya fisik, ini kan investasi sosial tadi disampaikan sama Pak Budi itu, bahwa investasi sosial itu memang tidak terlihat langsung fisiknya, tapi ini adalah untuk jangka panjang masa depan kita, masa depan anak-anak kita, termasuk masa depan masyarakat ini. Kalau masyarakat mereka ini tidak terselesaikan, pengangguran makin meningkat, maka kemiskinan akan meningkat. Kalau kemiskinan meningkat, maka masalah sosial makin meningkat. Negara ini kan bisa stabil, bisa aman karena semuanya terkendali. Coba kalau semuanya pada nganggur, semuanya pada miskin, bisa bubar negara ini. Dan ini salah satu tugas Komisi 5 untuk mendorong pemerintah kesejahteraan sosial ini ya. Baik, kita lanjut kembali dan pemirsa Banten TV, usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog. Pemirsa Banten TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita membahas terkait PMKS di Banten. Saya mau ke Pak Sekdis kembali. Pak Sekdis, penanganan para PMKS ini kan harusnya memang menjadi program prioritas pemerintah, salah satunya adalah pemerintah daerah. Dan sudahkah ini menjadi program prioritas di Provinsi Banten menurut Bapak? Secara amanat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, sebenarnya sosial itu adalah urusan wajib pelayanan dasar setelah pendidikan dan kesehatan gitu. Dan kami juga di Dinas Sosial aware soal itu, teman-teman Komisi 5 juga sangat mendukung soal itu. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah ketersediaan anggaran, Mbak Lili. Kalau secara program kami sudah siapkan si program slot-slot untuk penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena itu menjadi urusan wajib pelayanan dasar itu setelah pendidikan dan kesehatan itu adalah sosial ternyata. Nah, tinggal memang ketersediaan anggaran dari TAPD dan memang seringkali anggaran dari TAPD sekian, setelah rapat koordinasi dengan Komisi 5 mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan itu sangat kami apresiasi. Sebetulnya lagi-lagi soal ketersediaan anggaran, kalau belum optimal, kalau belum maksimal, sebetulnya hanya soal itu, ketersediaan anggaran. Tapi upaya kami selalu dengan anggaran yang terbatas pun, kami berusaha optimal untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Itu sih. Baik, Pak Dede, ketersediaan anggaran yang masih menjadi hambatan, bagaimana komentar Anda? Memang harus diakuin, justru kalau kita lihat dari program, itu selalu kami yang menambahkan program-program yang untuk PMKS ini, penanganan PMKS, bantuan lain. Paling kalau mereka programnya cuma antara misalnya terbatas anggarannya, kita selalu dorong, selalu bertambah. Bahkan tahun 2025 itu banyak pemangkasan dari TAPD. Justru kita yang nambahin, kita yang dorong gitu. Jadi memang saya kira bukan dari dinasnya, bukan dari dewannya, memang dari
pemimpin di provinsi ini. Jadi memang Pak Gubernurnya, Pak PJ-nya atau ke depan nanti siapa yang terpilih definitif memang harus punya goodwill. Kalau dia menganggap ini prioritas, harusnya memang anggarannya jangan kurang-kurangin. Kita yang tukang nambah-nambahin, walaupun keterbatasan juga kita nambahin nggak bisa terlalu banyak kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti ini menjadi amanat yang ketiga setelah pendidikan kesehatan, nah harusnya anggarannya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Anggaran kita jauh. Ini bukan ketiga lagi, mungkin ke-13 kira-kira. Kalau pertama itu pendidikan kesehatan, ke-13-nya dinas sosial, anggarannya seperti itu. Padahal sosial juga mempunyai peranan yang sangat penting begitu ya. Ya, saya ke Pak Eko. Pak, melihat program pemerintah Provinsi Banten dalam menangani PMKS, menurut Pak Eko, sudahkah optimal penanganannya? Iya, jadi saya menyambung dua tokoh ini. Dalam konstitusi kita itu kan jelas 34 Undang-Undang Dasar itu. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya ada sebuah diksi yang saya suka dari Sayyidina Ali. Jikalau kemiskinan itu berwujud manusia akan kubunuh dia. Jadi kemiskinan itu apa? Kompleks ya. Nyambung di awal, pemerintah kita kan pidatonya bahwa miskin turun tapi bansos terus kan gitu, aneh. Terus di satu sisi yang dibutuhkan rakyat di bawah itu pertama pemberdayaan pertanian, Pak ya, yang betapa kecil ya saya dukung Bapak tentang porsi anggaran misalkan. Porsi anggaran Dinsos itu memang sangat kecil dibandingkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Misalkan begini, menjemput orang gila dan mengantarkan ke rumahnya itu kan butuh biaya. Kalau tidak diantarkan nanti balik lagi ya. Bila bisa-bisa salah tempat. Terus yang kedua memang butuh tim khusus bersama ya. Kan sudah ada di Banten ya, ketuanya Bu Virgo Pak ya. Di situ Dinsos, Dishub, Polisi, Pol PP, Dinkes menjadi satu tim untuk menanggulangan itu. Atau masukan saya itu TKSK Pak. TKSK itu banyak kerja dia itu, sangat luas kerjaan, tapi dia hanya satu di setiap kecamatan itu. Jadi hal-hal begitu menurut saya perlu diatur, perlu dijadikan prioritas termasuk porsi anggaran. Itu Mbak. Baik, saya ke Pak Sekdis kembali. Pak, mengatasi masalah sosial kan memang tidak melulu peran Dinsos. Ada peran mungkin swasta atau CSR dan yang lainnya. Kolaborasi yang selama ini dibangun seperti apa sih Pak Sekdis? Di kami itu sebetulnya ada forum CSR ya. Cuman memang sekarang pengelolaannya tuh izin Pak Dede di Bapeda Pak. Harusnya di Dinsos itu. Oh begitu. Tapi memang itu kebijakan pimpinan ya. Makanya kami tidak mengeluh juga soal itu dan kalau kita mau ngajuin bantuan dari CSR itu kita harus ke Bapeda dulu. Padahal forumnya ada di Dinsos sebetulnya. Nah ini mungkin mohon izin akan dikoreksi lah nanti ke depan. Forum CSR Kesos itu harusnya ada di Dinsos dan karena sebetulnya Bapeda sendiri juga sudah overload Pak kerjaannya. Harus ngurus forum CSR juga mereka udah ada ini. Mungkin memang sebaiknya kembalikan ke Dinsos lagi. Cuman memang ada kebijakannya ada di pimpinan. Nah, swasta dan pemerintah itu memang harus bersatu kalau soal penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena tadi Pak Dede juga bilang ketersediaan anggaran, keterbatasan anggaran itu selalu menjadi kendala yang lumayan berat. Tapi dengan kondisi serba terbatas pun kami tetap punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Pemprov melalui Dinsos dengan DPRD Provinsi Banten melalui Komisi 5. Tapi program dengan swasta juga tetap berjalan kan Pak? Dan sudah berjalan? Biasanya mereka kalau kami ada penyaluran sembako atau apa, biasanya dari CSR itu ikut memberikan juga gitu, kepada penerima. Berarti Dinsos fokusnya adalah program memang dari Dinsos dulu begitu ya? Iya. Gitu. Ya, saya ke Pak Dede kembali. Pak, kesejahteraan sosial ini kan boleh dibilang adalah dambaan kita semua begitu ya. Seperti yang tertuang dalam sila kelima, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya memang tidak semua mampu merasakan kesejahteraan ini. Menurut Anda seperti apa sih harusnya kita merasakan kesejahteraan tersebut? Memang kalau kesejahteraan sosial itu bisa dirasakan semua, tugas pemerintah selesai. Maka berarti udah bubar, udah berhenti gitu. Memang kesejahteraan sosial ini menjadi sebuah dambaan, menjadi sebuah visi, menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah program, menjadi PR kita bersama. Dan memang mau semua negara di dunia ini, mau yang negara maju, negara yang berkembang, negara yang tertinggal, semua memang
kesejahteraan sosial ini memang menjadi masalah semua. Jangan dikira di negara maju enggak. Nah, maka untuk itu kita sebagai negara yang berkembang hari ini memang harus lebih fokus bagaimana supaya ada sebuah keadilan. Tadi kesempatan kerja misalnya, bagaimana supaya anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak PMKS, anak-anak yang terlantar misalnya bisa mendapatkan prioritas. Sekarang kan beda. Yang prioritas adalah orang yang berduit, orang yang punya jabatan misalnya. Nah, sedangkan orang-orang yang tadinya sudah miskin makin miskin lagi. Nah, maka untuk itu saya dorong tuh nanti misalnya dinas sosial bisa bekerja sama dengan Disnaker, bisa kerjasama dengan balai latihan kerja, biar nanti masalah-masalah sosial ini kalau bisa kita rekomendasikan, kita prioritaskan ketimbang misalnya masyarakat yang normal. Kalau masyarakat yang normal kan dia bisa mencari sendiri. Ini masalah masyarakat yang PMK ini kan dia butuh bantuan pemerintah. Maka wajar kalau kita misalnya prioritaskan, kita kerjasamakan. Tinggal bagaimana supaya gayung bersambut, supaya di sana ada program juga. Jangan di sini ada program pembinaan, di sananya nggak ada program. Nah, ini memang butuh sinergitas saya kira antar OPD ya maupun lintas OPD supaya ada berkelanjutan. Karena ini amanat founding father kita, bahwa keadilan sosial itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Adil itu bukan bagi rata. Adil itu ada orang yang sulit dipermudah. Kalau orang yang sudah mudah nggak usah dipermudah lagi, udah cukup. Gitu. Itu namanya keadilan sosial. Gitu. Iya. Jangan semua dikasih 1000 semua, kan enggak. Kalau orang yang sudah punya 1000 jangan dikasih 1000. Yang nggak punya 1000 kita kasih 1000. Logika sederhananya seperti itu. Baik, saya ke Pak Sekdis kembali. Tadi kan disebutkan PMKS itu ada 26 jenis begitu ya. Kurang lebih yang menjadi prioritas sekali dari 26 ini yang mana sih Pak? Kalau yang jadi kewenangan provinsi itu gelandangan pengemis, Oke. anak jalanan, anak terlantar ya maksudnya, anak terlantar, lansia, kemudian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan satu lagi adalah wanita rawan sosial ekonomi. Jadi ada 5 jenis kewenangan provinsi yang harus kita fokus di situ gitu. Memang jadi show window-nya itu adalah pada tataran rehabilitatif sih. Rehabilitatif. Jadi orang-orang yang sudah punya masalah sosial kita rehab gitu. Fokusnya di 5 jenis PMKS itu. Kalau sebenarnya provinsi. hanya sedikit dari 26 jenis, 5 yang ditangani begitu. 5 jenis PMKS. Tapi pada prakteknya, Lebih besar. prakteknya PMKS yang bukan kewenangan kita pun seringkali minta bantuan ke kita ya Pak Dede ya. Oke. Misalkan yang disabilitasnya, bukan yang disabilitas. Misalkan yang tuna sosial atau wanita yang dapat masalah di TKW nih Pak. TKW harusnya digarap oleh Disnaker nih. Tapi tetap ke kita juga larinya gitu, ke Dinas Sosial. Nah, hal-hal seperti itu kan kita nggak mungkin tolak juga. selalu dilayani juga. Yang penting sosial saja Pelayanan begitu sosial. ya. Baik. Pelayanan sosial. Kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Hikmatullah izin bertanya untuk DPRD. Penyandang masalah kesejahteraan sosial juga ada yang merupakan korban pasca bencana, di mana sampai saat ini banyak mereka yang menjadi korban bencana belum juga bangkit bahkan mandiri. Apa dorongan dari legislatif? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Berikutnya kita kasih kesempatan, silakan. Ya, sudah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri. Bapak izin bertanya. Maraknya anak jalanan seperti anak pang, cermin buruknya wajah daerah kita. Bahkan mereka cukup membuat resah masyarakat yang melintas di jalanan. Adakah upaya pendataan yang dilakukan Dinsos bagi mereka? Lalu apa perdayaan khusus untuk itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terakhir satu lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari mahasiswi. Izin bertanya, Bapak Eko, kesenjangan masyarakat sering terjadi di daerah kita. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kepekaan, apakah kepekaan sosial masih belum terbangun? Bagaimana membangun kepekaan sosial di tengah masyarakat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan tadi akan dijawab di segmen akhir usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di program Forum Dialog.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita membahas menata wajah provinsi dengan membangun kemandirian PMKS. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens, kita langsung lempar ke narasumber. Pertanyaan pertama ini diajukan untuk Pak Dede. Penyandang masalah kesejahteraan sosial juga ada yang merupakan korban pasca bencana, di mana sampai saat ini banyak mereka yang menjadi korban bencana, tapi belum juga bangkit, bahkan belum mandiri begitu. Apa dorongan dari legislatif? Silakan Pak. Pertama, kalau harus dikoreksi itu, kalau banyak sih enggak ya, karena bencana-bencana besar di Provinsi Banten yang mengakibatkan masyarakat yang terbengkalai terkatung-katung itu enggak terlalu banyak ya kita. Tapi memang ada, misalnya kayak korban tsunami, korban tsunami yang di Tanjung Lesung ya, ada juga yang korban banjir yang rumahnya ke bawah, keseret, memang ada berapa. Apa upayanya? Pertama, memang harus ada relokasi. Kalau kita bantu misalnya di tempat yang sama, berpotensi bencana lagi, nanti akan terulang 10 tahun, 20 tahun ke depan. Maka harus ada relokasi ya. Relokasi ini memang tidak serta-merta ketika dia misalnya kita kasih bangunan yang sama besarnya misalnya. Yang terus orang juga kadang-kadang ketika dikasih dia berharap dan lingkungan segala macam itu kan berbeda. Kadang-kadang orang nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Itu juga jadi problem. Tapi kita dorong tuh, kayak misalnya di daerah Tanjung Lesung, ternyata mereka nggak mau nempatin di tempat yang baru misalnya ya, karena mereka pengen di dekat pesisir. Padahal potensinya itu potensi untuk terjadi bencana lagi akan terulang. Yang paling penting adalah mengobati traumanya. Jangan sampai mereka misalnya trauma akibat bencana dan akhirnya dia tidak move on, tidak bisa melakukan aktivitas sosial seperti biasanya. Paling banyak seperti itu sebenarnya. Kalau dia sudah geser, sudah pindah, dia masih bisa berinteraksi, dia masih bisa melanjutkan usahanya. Misalnya kalau nelayan bisa menjadi nelayan lagi, kalau dia misalnya pekerja, karyawan bisa bekerja lagi, kalau dia misalnya usaha ya tetap masih bisa usaha lagi. Dan mungkin yang agak susah ketika dia di tempat yang lama, misalnya dia bisa berjualan, di tempat baru sepi dia nggak bisa jualan. Dan ini mungkin yang menjadi problem. Tapi saya kira ini menjadi concern kita. Pertama adalah mengobati traumanya, kedua relokasi. Dan itu sudah kita lakukan sebenarnya. Baik, mungkin Pak Sekdis ingin sedikit menanggapi terkait pertanyaan tadi. Apakah juga ini menjadi kewenangan Dinsos juga dalam mengatasi salah satu korban pasca bencana? Ya, baik, terima kasih. Pasca bencana itu adalah salah satu menjadi atensi kita juga, karena di salah satu seksi di Dinsos itu adalah seksi kebencanaan, penyelenggaraan sosial korban bencana. Betul yang tadi Pak Dede sampaikan, sebetulnya tidak terlalu banyak juga, dan mereka sudah terrelokasi. Yang di Sumur ya, yang di Sumur sudah terrelokasi juga, itu kerjasama pemerintah daerah dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Sudah ada yang baru lagi tempatnya. Cuman yang betul tadi digarisbawahi oleh Pak Dede adalah trauma healingnya, Mbak. Ternyata saat tsunami terjadi itu banyak anak-anak yang trauma. Banyak anak-anak yang nggak mau pergi ke pinggir laut lagi, dan itu fakta. Dan ini di kita juga sudah diadakan layanan dukungan psikososial namanya LDP. Jadi setiap ada kebencanaan, tim LDP itu ada sekitar 87 orang yang standby, dan masuk di dalamnya ahli-ahli para psikolog anak, psikiater anak itu ada di situ. Ada 87 orang. Jadi setiap ada kebencanaan, tidak hanya bencana alam, juga bencana sosial. Bencana sosial tuh ada kemarin kalau tidak salah ada korban odong-odong yang ketabrak kereta tuh. Nah itu anak-anaknya shock bener, dan itu kami turun ke sana, selain memberikan bantuan sosial juga memberikan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terutama anak-anak kecil, anak-anak di yang usianya masih di bawah 5 tahun gitu ya, atau masih di bawah 17 tahun karena masuk kategori anak. Itu jadi atensi kita, itu tidak hanya bencana alam tapi bencana sosial. Oke, baik. Menyambung pertanyaan berikutnya, ini ditujukan untuk Pak Budi. Maraknya anak jalanan seperti anak pang, cermin buruknya wajah daerah kita. Bahkan mereka cukup membuat resah masyarakat yang melintas jalanan. Adakah upaya pendataan yang dilakukan Dinsos untuk mereka, lalu pemberdayaan khusus untuk itu apa? Baik, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa anak-anak anjal dan gepeng itu lagi-lagi kewenangan untuk penertiban juga pendataan itu ada di kabupaten kota. Cuman upaya pembinaannya memang ada di Dinas Sosial Provinsi. Nah, data itu tentu kita akan kolaborasikan dengan kabupaten kota bahwa nama-nama ini
harus dipantau agar tidak kembali ke jalanan. Minimal itu dulu. Upaya-upaya lainnya adalah yang tadi juga disampaikan oleh Kang Eko adalah korban anak jalanan, gepeng itu kalau mereka memang ada keinginan untuk melakukan usaha, ditambah lagi diberi bantuan usaha ekonomi produktif. Jadi mereka beres kegiatan pembinaan itu, pulangnya biasanya bawa kalau yang passion usahanya di perbengkelan, dikasih alat-alat perbengkelan. Kalau ada yang senang menjahit, kita kasih mesin jahit gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, banyak sebenarnya pembinaannya Banyak. ya. Baik, pertanyaan yang terakhir ini untuk Pak Eko. Kesenjangan sosial masih terjadi di daerah kita, Pak. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Apakah kepekaan sosial juga belum terbangun? Bagaimana membangun kepekaan sosial di tengah masyarakat? Dari sekian forum dialog, ini pertanyaan yang paling melenting. Jadi Kaya siapa melenting, paling Pak? bagus ya. Pertama, disparitas ketimpangan sosial itu kan isu yang sangat hangat ya. Bermunculan DOB, Pak, Cilangkahan dan Caringin itu sebenarnya ada disparitas. Disparitas itu kalau dibiarkan itu kan puluhan tahun ya, tetapi pemerintah Pak Jokowi ada tol Serang Panimbang dan lain-lain itu kan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Utara yang begitu maju, Tangerang Raya, selatan yang begitu tidak maju kan begitu. Lalu yang paling penting yang kedua, memang di Banten tuh gak ada istilah stunting kan malu lah. Kan ada leit di Baduy. Leit itu kan simbol kemandirian pangan ya. Kalau teman-teman ke Baduy ada leit tempat menyimpan beras ya. Itu semakin lama semakin kuat. Begitu di Pandeglang. Terus catatan kita itu misalkan database yang Pak Kadis tadi bilang. BLT, bantuan langsung tewas. Itu kadang-kadang yang nerima BLT BPNT itu naik PCX ya. Emasnya banyak gitu kan. Bapak tahu itu? Tahu. Oke. Jadi bansos itu tidak menyentuh pada orang-orang miskin itu. Nah, ini penting juga di forum ini menurut saya butuh ulama ya. Ulama untuk bersiar, berdakwah. Ini persoalan mentalitas Pak, kemiskinan itu. Jadi jangan ngemis, jangan minta-minta, tangan di atas lebih baik daripada di bawah dan sebagainya. Dan terakhir, Indonesia itu tercatat dalam media dunia menjadi negara paling dermawan nomor 1 di dunia. Bagus dong ya. Iya, jadi menurut saya filantropi ya, berbagi itu nomor 1 lah, tidak dimiliki oleh yang lain. Tetapi yang paling penting di diksi yang di awal, PMKS orang miskin itu di dalam dirinya dia ingin kaya. Cuman dia belum tahu caranya gitu kan. Makanya Pak, pelatihan untuk kerelawanan sosial itu penting. Bagaimana dia nanti mengajarkan nih caranya keluar dari PMKS itu. Oke, gitu, Mbak. baik, sedikit saja saya ingin Pak Dede menanggapi terkait kepekaan sosial yang tadi disinggung katanya belum terbangun di tengah kita, seperti apa Pak? Harus kita akuin negara atau dunia hari ini misalnya bergeser kepada dunia yang ekonomi maju. Semakin ekonomi maju semakin orang banyak yang bekerja. Semakin banyak yang bekerja akhirnya orang individualis. Akhirnya kepekaan sosial itu nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau bangun rumah itu sekampung bisa bantuin. Jadi mungkin bayar petukang cuma 1-2 orang doang. Ketika ada yang sakit itu bisa orang bergantian nengoknya gitu ya. Apalagi misalnya ada orang terlantar, ada yang ribut. Sekarang kalau ada yang ribut di kampung, orang nggak mau ikut campur. Wah ini urusan keluarga sendiri gitu ya kan. Nah ini memang harus kita bangun lagi. Budaya gotong royong, budaya kebersamaan, budaya ketimuran yang kita memang mengedepankan kearifan sosial, mengedepankan kepedulian sosial memang sudah mulai luntur. Nah ini memang tadi tugas, bukan hanya tugas kita. Saya sepakat kalau tugas ulama kita juga ajak ya bagaimana supaya ulama itu mensiarkan supaya berbagi itu memang indah. Tapi jangan juga kita harus minta-minta kepedulian sosial. Sekarang memang kalau ada orang yang anak usia sekolah misalnya, dia tidak sekolah, ada tak orang yang nanya, kamu kenapa nggak sekolah? Kan nggak ada, biarin saja gitu ya. Apalagi misalnya kalau ada orang yang terlantar orang tua, kamu kemana? Sudah nggak lagi. Kalau di komplek-komplek di perkotaan atau di kawasan-kawasan kumuh itu orang sudah hampir memang tergerus kepekaan sosialnya. Maka ini harus menjadi sebuah mata pelajaran kurikulum supaya bangsa Indonesia tidak luntur kepekaannya. Seperti itu, Mbak Lisa. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita minta closing statement dari bapak-bapak sekalian. Dimulai dari Pak Eko, silakan Pak, closing statement ya. Saya singkat mengutip sahabat Nabi dan sekaligus menantu Nabi, namanya Sayyidina Ali. Seandainya kemiskinan itu berwujud manusia akan kubunuh. Gitu. Itu saja Mbak. Baik, luar biasa, boleh tepuk tangan. Sayangnya kemiskinan itu bukan berwujud manusia ya. Baik, silakan Pak Sekdis. Baik,
penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau social welfare for all adalah kesejahteraan sosial untuk semua adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban kita semua untuk menyelenggarakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi setiap kita berhak atas sebuah kesejahteraan. Hadirnya pemerintah adalah wujud dari filosofi social welfare, yaitu negara kesejahteraan. Jadi pemerintah harus dan wajib hadir dalam setiap kesulitan dan masalah sosial pada masyarakat. Boleh tepuk tangan? Terakhir Pak Dede silahkan. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu adalah sebuah visi, adalah sebuah amanat dari pendiri bangsa ini, dan ini adalah yang harus kita lanjutkan. Kami Komisi 5 terus berjuang, berikhtiar beserta dengan mitra kami khususnya Dinas Sosial bagaimana kesejahteraan sosial ini bisa terwujud ya. Kita dorong dengan program-program baik dengan anggaran termasuk program-program yang produktif dengan tadi bantuan untuk usaha ekonomi produktif buat kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya kita dorong supaya kesejahteraan sosial itu bisa terwujud di bumi Banten yang kita cintai ini. Boleh tepuk tangan? Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eko, Pak Budi, dan Pak Dede, dan juga terima kasih untuk audiens yang sudah hadir. Pemirsa Banten TV, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatuningmah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.